Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, silahkan lihat kanan kiri kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Ustazah kasih waktu 1 menit untuk mengambil sampahnya. Tidak? Bersih? Ada sampah atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya Ustazah absen dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil bisa menjawab hadir atau hadirah. Amanda Dewi Septiani, hadirah. Anissa Aulia Eka Fadila, hadirah. Danisa Amali. Nah, untuk materi kali ini Ustazah akan membahas tentang kurban. Ya, jadi nanti kita akan belajar untuk menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dengan kurban. Sebelum kita memasuki pelajarannya, ayo semuanya berdiri terlebih dahulu, keluar dari zona aman kalian. Ya, keluar dari meja. Kita SBD sebentar untuk pengembangan otak-otak kita. Cluenya adalah benar dan salah. Maju. Nah, ada yang salah? Cluenya salah, benar. Mundur. Berarti kalau salah benar, berarti kalau salah bilang mundur, berarti salah. Berarti maju, berarti salah. Oke, sudah cukup? Sudah tidak mengantuk lagi? Tidak. Boleh duduk. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kurban. Ya, jadi setiap tahun orang Muslim itu selalu melaksanakan ibadah yang namanya ibadah kurban. Ibadah kurban itu juga disebut juga dengan ibadah Idul Adha. Nah, untuk pelaksanaan kurban itu sendiri ya, dilaksanakan untuk apa? Secara agama dilaksanakan untuk mengingat sejarahnya Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpinya. Ya, jadi peristiwa itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, dari peristiwa ini di situ ada bisa kita jadikan sebagai simbolik di dalam agama Islam kita yang menunjukkan bahwa di situ ada yang namanya rasa ketakwaan, rasa ikhlas dan rasa kepasrahan dalam diri Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki ke inti materinya, siapa yang tahu hewan apa aja sih yang biasanya digunakan untuk kurban? Kambing. Hewan yang biasanya digunakan untuk kurban. Jangan. Ya, yang makan. Sehat. Terus Normal. Dewasa. Dewasa itu seperti apa? Umurnya. Nah, biasanya kalau unta itu berapa usianya? 5. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Oh. Ya. Nah, nanti Ustazah akan memperlihatkan kalian video seputar kurban tersebut. Silakan amati dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Yang beriman
adalah yang berkurban. Terus gimana kalau wanita? Bagi yang wanita. Jadi ada yang wanita juga ada yang menyembelih sendiri. Mungkin kalian pernah yang melihat video-video wanita menyembelih hewan kurbannya masing. Tapi kan kalian melihat video tadi yang telah ditonton, apakah kalian sudah paham tentang syariat kurban beserta pengertian-pengertiannya? Bapak Ustazah mau tanya kembali. Tadi hukum berkurban apa ya hukumnya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi kalau untuk sunnah muakkad itu adalah seperti apa hukumnya? Wajib. Nah, jadi kalau misalkan dia mampu, maka dia punya tanggungan untuk berkurban. Ya. Tapi ternyata dalam kurban sendiri itu permasalahannya tidak hanya yang tadi kalian ngomong saja. Ternyata selain yang kita tonton itu ada permasalahan-permasalahan yang lain. Apa itu? Nah, jadi kalau tadi dijelaskan di dalam video bahwa hewan kurban itu seperti sapi dan unta atau kerbau itu bisa dilaksanakan secara kolektif. Artinya bisa dibagi menjadi atau iuran 7 orang. Tetapi di luar sana ada juga yang mempraktekkan bahwa misalkan di kelas kalian ini misalkan ada berapa orang? Ada 14 orang. Terus 14 orang itu iuran untuk membeli 1 ekor kambing. Apakah itu juga termasuk bagian daripada kurban? Tidak. Tidak? Iya. Iya atau tidak? Tidak. Tidak, karena apa? Ketentuannya adalah kalau untuk iuran adalah kambing dan unta. Yang selanjutnya ada permasalahan lagi terkait tentang arisan kurban. Nah, Ustazah sekarang akan membuat kelompok. Ustazah akan bagi 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya adalah bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan arisan kurban apabila dilihat dari syariat Islam. Apakah diperbolehkan atau tidak? Silahkan boleh mencari di internet, kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian. Ada yang sudah selesai mencari artikelnya? Sudah. Kita dulu. Ayo kita acak siapa dulu? Kelompok mana yang akan presentasi hari ini? Ya, kelompoknya mana? Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memberikan presentasi saya dari hasil diskusi tadi bersama teman-teman. Jadi status hukum dari arisan kurban ini disamakan dengan kondisi ketika seseorang berkurban dari hasil berhutang. Dengan demikian, ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, itu boleh. Yang pertama, ada kalangan ulama yang membolehkan berkurban dari hasil berhutang. Mereka beralasan bahwa meskipun berasal dari harta hutang, jika untuk melaksanakan kurban berarti sedang memperjuangkan sunnah. Mereka mendasarkan. Jadi untuk perihal arisan kurban itu benar ya disebutkan tadi bahwa ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang membolehkan, yang kedua ada yang tidak membolehkan. Alasan yang membolehkan adalah karena dengan berhutang dia bisa mengikuti kurban. Karena dalam artian dia apa? Mengikuti sunnahnya. Tapi yang tidak membolehkan adalah karena apa? Karena hutangnya itu ya kalau kita misalkan tidak punya lebih baik kita tidak berhutang ya karena hutang itu sifatnya adalah mengikat jadi bisa memberatkan bagi orang yang akan masuk surga. Ya. Kira-kira sampai di sini adakah yang mau ditanyakan terkait dengan hewan kurban atau terkait dengan kurban
banyak salahnya Ustazah dalam menyampaikan. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.